haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kalau bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku maka dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asugiran, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia paksakan Nabi ta untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tawe. Jadi anak-anakku, para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya ko curi kita, nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya, dia hargai kita we. Ya ko hargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaramparang, pajani hargai tawe. Nareko hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode ini gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 bupati oku Indonesia, ya mina rokok tawe watuna mencaji bupati, sisena paja mencaji bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabak dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai ukilalanna atau tongalinota, jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia tarimai, ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu enai senga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabak magai waramparang kosipulungi maka dami teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan bukan karena hartanya. Nasabaagan apun nai
hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sepatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitay aswe madakka, naludung sepatuna, maka dia mengambil air, kemudian dia alat supaya napakai ro aswe minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Agana nanilai Allah Ta'ala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewe lima punaiwi, ya kodena punaiwi tawe, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tawe, nareko angka decenda, pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna Eropa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi alak ko guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu, dena macok ke pesantrennya, mungkin ranking paling bawah. Kita lihat di pondok biasa-biasa. Tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak. Ya kok pak disangan na punai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito ya liasannya pak disangan. Namoko kolo wadito ya liasannya pak disangan. Tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah. Mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan. Dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu di desa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, wattuna mengaji, dena ngaji bawang, isuro malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lo mala ajutunu, ajuan nasuam. Isuro masering, ini yang hilang. Matimpawai, maka bela lo malawe, matajang antri, magai, ukiro monro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Surai bawa daun, surai bawa aju ke wadingi, magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoh. Makin mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya. Tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak denya sange pak disangat beraka.
Ini yang penting saya luruskan, karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun, sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku yang belajar di pondok, jika ingin mengambil berkah gurunya, langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu, atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namo demu maca ko pesantrennya, tapi ya kau masuk kau, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron nate malah barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh, Pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya, dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya, dia gak ranking nala. Tapi ketika keluar, dia baru muncul, bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Mari, bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang barakah. Tama ya anak ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakah. Apa iya tuh anak takongka ke pesantren ini perasaan na indona tulilari lokoro melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok, jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nangka tau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau matalemu to nyawane itu. Iya, itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku, karena di sini penghafal Al-Quran, talaki Al-Quran itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini, itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang ngerilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigau Abu Hanifah, iya to naro napigau Imam Malik, ya matoto napigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran
2 kali dalam sehari semalam, 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangi sesusiwan ni sisa manapatamma lala sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka aga-aga istor berarti dia ni apundai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na store. Nanya kodila store berarti dia ni apundai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-gurumu. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya ni akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh, kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata Gurutta? Maka de Gurutta makanya sana tapi mulu lengemotu matu agak alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri. Magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang sprint bed, lay laundry to di pakaianna, sehingga Indomie mibawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makade guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC.
kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasuh, ya tuh sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. Kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandra ke Saramayan apa malala lobungnya. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungin apa timpan apa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai, ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan, minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma mereji-reji nih. Tapi dena to pada batena Nabi temandre. Ia Nabi tak komandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka da saman aja guru ku dia berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi ya na pensiun, lihat nanti langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia na berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana. Okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kong katau mapuasangnya asok jangan na, enakan nailah sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya sosining, maka Nabi na sama hari Senin saya lahir. Jadi ya koso Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya koso Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri sampai ke lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kalau bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku maka dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asugiran, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia paksakan Nabi untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya ko na curi kita, nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya, dia na hargai kita we. Ya ko na hargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaramparang, pajani na hargai tawe. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode ini gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 telu bupati oku Indonesia, ya mina rokok tahu waktu dan apa aja menjadi bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabak dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai ukilalanna atau tongalinota, jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia terima, ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2.
Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu na isenga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabab magai waramparang ko sipulungi maka dami teh tahu maceceng, tahu mangoh. Paatkan nila kepada rupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sabaagan punai hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agak bimpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitai aswe madakka, naludung isapatunna, maka dia mengambil air, kemudian dia menjadikan alat supaya napakai ro aswe minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Agana nanilai pengalatala, jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewe lima punaiwi, ya kodena punaiwi tahu, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tahu, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna rupa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi yalako guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya, mungkin ranking paling bawah. Kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak, ya kok pak disangan napunai tahu itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito ya liasannya pak disangan, namoko kolo wadito ya liasannya pak disangan, tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu di desa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, wattuna mengaji, dena ngaji bawang, isuro malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lomala ajutunu, ajon nasuang. Isuro masering, ini yang hilang. Matimpa wae, maka bela lo malawae, matajang antri, magai, ukiro monro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang.
Makanya ya kong ka anak tama sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Surai bawa daun, surai bawa aju ke wadingi magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoh magi na mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak denia sange pak disangak beraka. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silakan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namun dia maca ko pesantrennya, tapi kau masuk kau, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasabah onron na temala barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umum dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya, dia gagal ranking nala. Tapi ketika keluar, dia baru muncul, bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai, bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakah. Apa iya tuh anak tak kongka ke pesantrennya, perasaan na Indona tulilahi lokoro. Melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok. Jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok, walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya. Dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nang katau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau matalemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Qur'an. Talaki Al-Qur'an itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk, kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Magai,
Itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang ngerilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigaw Abu Hanifah, iya to naro napigaw Imam Malik, iya matoto napigaw Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam, 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih, sisa menapatamma lala sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak store berarti dia niat punai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na store. Nanya kodila store berarti dia niat punai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya ni akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh, kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata gurutta? Maka de gurutta makanya sana, tapi mulu lengan motu matu agak alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh, magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri, magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren makokoe, pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni, lailon rito di pakaianna, sehingga Indomie mibawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak
panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin, supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makanya guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya tuh masesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. O kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandra ke Saramay apa malala lobung nih. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya apa timpa apa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai, ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan, minum dulu. Puraki mandre ajak teminum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih. Tapi dena to pada batena Nabi temandre. Ia Nabi tako mandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajdi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah. Kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka da samanna je guru ku de na berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun lihat nanti langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pengaji makoto tolide makom itu dia na berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana. Okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau tahu mah puasanya asok jangan enakan nela sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin, maka Nabi na sama hari Senin saya lahir. Jadi ya koso Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya koso Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak,
tapuasangi asoja ngeta pada nabita dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi. Salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku maka dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasaba jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasaba asugirang, wadi berubah akhlak natawe nasaba kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia napaksakan Nabi untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka napakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tawe. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya kona curi kita, nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya, dia na hargai kita we. Ya kona hargai kita we nasabak harta, narekodega gawaramparang, pajani na hargai kita we. Narekona hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode ini gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 bupati oku Indonesia, ya mina rokok tahu waktu nama mencaji bupati, sisen apa aja mencaji bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabah dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai ukilalanna atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua,
Ditawarkan jabatan, dia tidak terima. Ditawarkan harta, dia tidak terima, supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya, sehingga ia tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumit. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada dua. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu na isenga tanya waramparana. Ia komega waramparana tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabak magai waramparang kosipulungi maka dami teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sebagian pun hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi satu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitai aswe madakah. Naludung isapatuna, maka dia mengambil air, kemudian dia menjadikan alat supaya napakai ro aswe minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Agana nanilai Allah Ta'ala, jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewi lima punaiwi, ya kodena punaiwi tahu, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tahu nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kau rampara ya, makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna ya pak disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari. Ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadiyalah, tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu, dena macok ke pesantrennya, mungkin ranking paling bawah. Kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil bertuna. Ya kau pak disangan napunai tahu itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito yali asange pak disangan, namoko kolo wadito yali asange pak disangan, tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuruh malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuruh lo mala ajutunu,
ajon nasuam isuro masering ini yang hilang matimpa wae maka bela lo malawae matajang antri magai ukiro monro yasange baraka nasaba yasange ilmu berkah adalah taksim kepada guru bukan belajar sama guru itu beda. Ini yang haus kita sekarang ini yang kering sekarang makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama suruh bawa aja ke wadingi magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu ia tak demakokoy magi na mega semakin canggih teknologi orang pakai komputer apalagi kekurangannya tapi lihat anak didiknya semakin amburadul magai nasabak tak denya sange pak disangak beraka. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah gurunya ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namodemu maca ko pesantrennya tapi kau masuk kau maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron nate malah barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh Pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya tapi ya kau masuk ke sekolah umum dia bisa ranking bisa kami nak betah ke pesantrennya dia gak ranking nala tapi ketika keluar dia baru muncul bisa masuk 3 besar atau 5 besar madai bukan bodoh di pesantren bukan juga cerdas di luar napai tak pakai ilmu berkahnya jadi itu ke pesantrennya angka memang barakah tamai anak atau ke pesantrennya ibu bapaknya sudah masuk di pondok ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren itu agar nama pesantren bukan jasadnya tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok ya naruyasa barakah apa iya tuh anak tak kongka ke pesantrennya perasaan na Indona ulilahilokoro Melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nang katau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau mata lemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Qur'an. Talaki Al-Qur'an itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu wali Allah.
Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk, kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang rilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigau Abu Hanifah, iya to naro napigau Imam Malik, iya matoto napigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa menapatamma lalas sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak-agak store berarti dia niat punai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na store. Naya kodila store berarti dia niat punai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya nih akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh, kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata gurutta? Maka de gurutta makanya sana tapi mulu lengemotu matu aga alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh, magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri, magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah.
dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang spring bed, kemudian dia nasuatoni lay laundry to di pakaianna, sehingga Indomie bawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin, supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya, dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makanya guru tak patamai anakmu ke pesantren original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya toma sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter, kopi bunga minum. Bayangkan Pak, jadi tomandre ke Saramai apa malala lobungnya 500 meter jauhnya, karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai, ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan, minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol, dan juga tidak kena asam urat, dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma mereji-reji nih. Tapi dena atau pada batena Nabi temandre, ia Nabi tak komandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lala tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka ada samana je guru ku dena berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun lihat nanti, langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto, tolide makom itu dena berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri, karena menjaga fisik itu ada puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kong katau mapuasannya asok jangan na
enakan nila sama kalian tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin, maka Nabi sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong salah puasakan hari Selasa. Ya kosoraba ita jadi puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri nabita tak puasangi asoja jengeta pada nabita dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku makan dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasaba jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasaba asugiran, wadi berubah akhlak natawe nasaba kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia napaksakan Nabi untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya ko na curi kita, nasabak jabatan, ya ko salasai jabatannya, dia na hargai kita we. Ya ko na hargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaramparang, pajani na hargai kita we. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode ini gagal ya kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya.
2 bupati oku Indonesia ia mina rokok tahu watuna menjadi bupati sisena aja menjadi bupati, maka orang tidak lagi menghormati magai nasabah dia dihormati karena jabatannya bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai okilalanna atau tongalinota jabatan kedudukan harta jangan melekat. Nabita ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia tarimai, ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu enai senga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan sabak magai waramparang kosipulungi maka dani teh tahu maceceng tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nasabah agana punai hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana pakai sepatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur naitai asue madakka naludung isapatunna maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napaki ro asue minum. Itu karena jasa bukan karena harta. Agana nanilai pengalatala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren ilmu yang kau dapatkan biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewi lima punaiwi, ya kodena punaiwi tahu dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tahu nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan bahwa manfaatkan ilmu pakai guna ropa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya 2 rupa. Ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari. Ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Di 2 rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi alaku guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya mungkin ranking paling bawah, kita lihat di pondok biasa-biasa. Tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak. Ya kok pak disangan napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito ya sange pak disangan. Namoko kolo wadito ya sange pak disangan. Tapi barakah tidak sembarang. Kegaya sang ilmu berkah. Mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan
dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu barakah ipasilolongi takzime yasa barakah. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuru malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lomala aju tunuh, ajuan nasu, isuro masering, ini yang hilang. Matimpa wae, maka bela lomala wae, matajang antri, magai, ukiro monro yasangnya barakah. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kongka anak tamas sekolah ko SD nangka guru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Surai bawa daun, surai bawa aju ke wadingi, magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoh. Magina mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak denya sange pak disangak barakah. Ini yang penting saya luruskan, karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun, sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anak yang belajar di pondok, jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu, atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namo demu maca ko pesantrennya, tapi kau masuk kok, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron nate malah barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya dia gagal ranking nala, tapi ketika keluar dia baru muncul, bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakah. Apa iya tuh anak takongka ke pesantren ini perasaan na indona ulilari lokoro melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok, jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nang katau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau mata lemu to nyawane itu. Iya, itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku, karena di sini penghafal Al-Quran, talaki itu ada 2, talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini.
itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampajasrang rilalan sampajang. Itu talaki kepada Allah. Ia narona pigau Abu Hanifah, ia to narona pigau Imam Malik, ia matoto na pigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa manapatamma lala sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka aga-aga stor berarti dia niat pundai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na stor. Nanya kodila stor berarti dia niat pundai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah. Dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Makanya ini akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC. Kemudian demikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok. Harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang bagus. Kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh. Kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata Gurutta? Maka de Gurutta makanya sana tapi mulu lengemotu matu aga alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata
ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri. Magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang spring bed, kemudian dia nasuatoni lay laundry to di pakaianna, sehingga Indomie bawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makanya guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasuh, ya tuh sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. Kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandra ke saramai apa malala lobungnya. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya apa timpa apa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Dulu puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung, dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih, tapi dena atau pada batena Nabi temandre, ia Nabi tak komandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka da samanna je guru ku dena berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah.
Tapi ya na pensiun, lihat nanti. Langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran. Dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto. Tolide makom itu. Dia na berubah. Karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana. Okolino lagi na ijaga. Apalagi kusurimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran. Itu juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya asok aja jangan nah. Enakan nailah sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin. Maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya kosorabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku makan dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawan, wadi berubah akhlak natawe nasabah asugiran, wadi berubah akhlak natawe nasabah kedudukan. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia paksakan Nabi untuk ya curi alena, tapi Nabi pakai jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada mulai perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya kona curi kita, nasabak jabatan ya ko selesai jabatannya dena na hargai kita weh.
Ya kona hargai kita we nasaba harta nareko dega hargai tawe. Nareko na hargai kita we nasaba kedudukan ya kode digaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 bupati oku Indonesia ia mina rokok tawe watuna mancaji bupati sisena paja mancaji bupati, maka orang tidak lagi menghormati magai nasabah dia dihormati karena jabatannya bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai okilalanna atu tongalinota jabatan kedudukan harta jangan melekat. Nabita ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia tarimai, ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu enai senga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabab magai waramparang kosipulungi makadani teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nasabah agana punai hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sepatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitay aswe madakka naludungi sepatuna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napakai ro aswe minum. Itu karena jasa bukan karena harta. Agana nanilai pengalatala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewe ni mapunaiwi, ya kodena punaiwi tawe, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tawe, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna ya rupa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya 2 rupa. Ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari. Ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. 2 rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya mungkin ranking paling bawah, kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak
Ya kau pak disangan na punai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito yali asange pak disangan. Namoko kolo wadito yali asange pak disangan. Tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah. Mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan. Dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu desa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuru malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lo mala ajutunu, ajuan nasuang. Isuro masering, ini yang hilang. Matimpawae, maka bela lo malawe. Matajang antri, magai, ukiro monro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang. Ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tama sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Surai bawa daun, surai bawa aju ke wadingi, magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoy. Magina mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak denya sange pak disangak berkah. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anak yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namodemu maca ko pesantrennya, tapi aku masuk ko, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron na temala barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu belum di, nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya. Tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya dia gagal ranking nala. Tapi ketika keluar dia baru muncul bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tama ya anak ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya kau tak Indo Ambo nama pesantren itu. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakah. Apa iya tuh anak takongka ke pesantrennya? Perasaan na Indona ulilarilah koro. Melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok. Jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya. Dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantren akan selalu ke pondok. Ya nang katau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak kome matinro tau matalemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti.
Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku, karena di sini talaki Al-Quran itu ada dua. Talaki kepada guru, yang kedua kepada. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk, kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang ngerilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigaw Abu Hanifah, iya to naro napigaw Imam Malik, iya matoto napigaw Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa manapatamma lala sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak store berarti dia niat pundai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na store. Nanya kodila store berarti dia niat pundai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat tidak Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya nih akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam.
Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok. Harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang bagus. Kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh. Kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata Gurutta? Makde Gurutta makanja sana tapi mulu lengan motu matu aga alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri. Magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin. Bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni lay laundry to di pakaianna sehingga Indomie bawa nisana nasu ko masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh. Didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya Makde Gurutta patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC. Kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya tuh sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter kan Pak. Jadi to mandra pasaramai apa malala lobung nih. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupio ko bujungnya apa timpa apa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai. Ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan, minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma mereji-reji nih. Tapi dena to pada batena nabi temandre. Ia nabi tako mandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, Gurutta Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lala tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini
Kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka da samanna je guru kudena berubah, maka mati piro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi ya na pensiun, lihat nanti langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia na berubah karena Allah jaga fisiknya. Lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya asok jangan enakan nela sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya sosini, maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya kosong Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa. Itu Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri sampai ke domalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina, untuk akhlakul karimah. Ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku makan dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa, dan itu wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asogirang, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu. Memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia napaksakan Nabi ta untuk ya curi alena.
tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya ko na curi kita nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya dena na hargai kita we. Ya ko na hargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaramparang pajani na hargai tahu. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode digaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 bupati oku Indonesia, ya mina rokok tahu waktu nama menjadi bupati, sisen apa aja menjadi bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabak dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai ukilalan batan kedudukan harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia terimai. Nah, ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu na isenga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabak magai waramparang kosipulungi maka dami teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sebagainya pun hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sepatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitay aswe madakka naludung isapatuna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napakai ro aswe minum. Itu karena jasa bukan karena harta. Agana nanilai pengalatala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewe lima punaiwi, ya kodena punaiwi tahu, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tahu, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna ropa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya 2 rupa. Ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari. Ia kok ilmu akliyah itu 2 rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh,
ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu padisangannya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi yalaku guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya mungkin ranking paling bawah, kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak ya kau pak disangan napun nai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito ya liya sange pak disangan, namoko kolo wadito ya liya sange pak disangan, tapi barakah tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu barakah ipasilolongi takzime yasa barakah. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuruh malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe. Isuruh lo mala aju tunuh, ajuan nasuam. Isuruh masering, ini yang hilang. Matimpa wae, maka bela lo malawe. Matajang antri, magai ukui romonro yasangnya barakah. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Suruh bawa daun, suruh bawa aju ke wadingi, magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoh. Makin mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya. Tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak denya sange pak disangat barakah. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Berikan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namodemu maca ko pesantrennya, tapi kau masuk kau, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron nate malah barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya. Tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya dia gagal ranking nala. Tapi ketika keluar dia baru muncul bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ia naruyasa barakah. Apa ia ke pesantrennya perasaan na Indona ulilari lokoro. Melo imatindro di ngerang anak-anak dia di pondok.
Jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok, walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya. Dan itulah yang dimaksud dengan barakana anak-anak ipatame pesantrennya macio indo ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nang dengan anak nanadena nawanawai anak kome matin roh tau mata lemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Qur'an. Talaki Al-Quran itu ada dua. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang ngerilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigaw Abu Hanifah, iya to naro napigaw Imam Malik, iya matoto napigaw Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa manapatamma lala sampaya, sisa napatamma isa liwas sampaya. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak stor berarti dia ni punai. Makanya mega nana tade hafalan na. Apa aku mi guru na stor. Nanya kodila stor berarti dia ni punai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah. Dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita
utamakan. Maka makanya ni akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai anak-anak supaya nyenyak tidurnya, pakai spring bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh. Kau tuh matu agak alasannya, karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri. Magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang spring bed, kemudian dia nasuatoni lay laundry to di pakaianna, sehingga Indomie mibawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makanya guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasuh, ya tuh sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter, kopi bunga minum. Bayangkan Pak, jadi to mandra ke Saramai apa malala lobung nih 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya apa timpa apa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan minum dulu. Puraki mandre ajak teminum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih. Tapi dena to pada batena Nabi temandre. Ia Nabi tako mandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa.
Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lala tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini, kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka da samanna je guru ku dena berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun drop itu, kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimondri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya asok aja jangan enakan nailah sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin, maka Nabi nasaba. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya kosong Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri sampai ke domalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina, untuk akhlakul karimah. Ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku makan dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa, dan itu bisa berubah akhlak natawe nasama jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasama asogirang, wadi berubah akhlak natawe nasaba kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya
tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia napaksakan Nabi ta untuk ya curi alena, tapi Nabi tapakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya ko na curi kita, nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya, dia na hargai kita we. Ya ko na hargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaramparang, pajani na hargai kita we. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya ko de digaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 telu bupati oku Indonesia ia mina rokok tahu waktu na menjadi bupati, sisen apa aja menjadi bupati, maka orang tidak lagi menghormati magai nasabah dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Yana tu ampai ukilalanna atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tawarkan semua, ditawarkan jabatan dia tarimai, ditawarkan harta ya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan selain Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tuh tahu naisenga tanya waramparana. Ia komegai waramparana tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabak magai waramparang kosipulungi maka dami teh tahu tampaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya, nasabak hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sapatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitay aswe madakka naludungi sapatuna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napakai ro aswe minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Agana nanilai pengalatala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewe lima punaiwi, ya kodena punaiwi tahu, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tahu, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu
pakai guna ya pak disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi yalak ko guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah. Karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya, mungkin ranking paling bawah. Kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena diambil berkahnya. Si salah tuh nak. Ya kok pak disangan napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito yali asange pak disangang, namoko kolo wadito yali asange pak disangang, tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu baraka ipasilolongi takzime yasa baraka. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuro malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lo mala aju tunuh ajuan nasuang, isuro masering, ini yang hilang. Matimpa wae maka bela lo mala wae, matajang antri magai ukui romonro yasange baraka. Nasaba yasange ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, kan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Surai bawa daun, surai bawa aju ke wadingi magai nasaba nanti berkah ilmu itu akan pindah gurumu. Ia tak demakokoy magi na mega semakin canggih teknologi. Orang pakai komputer, apalagi kekurangannya anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak denya sange pak disangak beraka. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anak yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah guru, ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namodemu maca ko pesantrennya, tapi kau masuk kau, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron nate malah berkah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya, dia gagal ranking nala. Tapi ketika keluar, dia baru muncul, bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Magai, bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya.
Jadi itu ke pesantren ini angka memang baraka. Tamai anak tuh ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren tuh. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa baraka. Apa iya tuh anak tak kongka ke pesantrennya, perasaan na Indona tulilahilokoro. Melo imatindro di ngerang anak-anak, dia di pondok. Jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok, walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya. Dan itulah yang dimaksud dengan barakana anak-anak ipatami pesantrennya, macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nangka tau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau mata lemu to nyawane itu. Iya, itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Quran, talaki Al-Quran itu ada dua, talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau, walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah, dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk, kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? Asam paja sunnaki tapatamma ikorang ngerilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigau Abu Hanifah, iya to naro napigau Imam Malik, iya matoto napigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam, 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih, sisa menapatamma lalas sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak-agak store berarti dia niat punai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na store. Nanya kodila store berarti dia niat punai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini ada di dunia. Makanya saya sampaikan
di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya ni akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya, pakai sprint bed yang bagus. Kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh. Kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata Gurutta? Maka de Gurutta makanya sana tapi mulu lengemotu matu aga alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri, magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni lailon rito di pakaiannya, sehingga Indomie mibawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makade guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya toma sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. Kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandra ke saramai apa malala lobungnya. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau rakyat minum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi.
cuma merajin-rajin nih. Tapi denre ia nabi tak komandri mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, Mari Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Samakan langsung minum, itu sudah. Nah. Kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka da saman aja guru ku dia berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun lihat nanti langsung drop itu, kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau tahu mah puasanya asok jangan enakan nela sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin, maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa, ya kan hari Rabu. Karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina.
untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku maka dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasaba jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasaba asugiran, wadi berubah akhlak natawe nasaba kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat. Tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia napaksakan Nabi ta untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasaba iakatan ya ko salasai jabatannya dena nahargai kita we. Ya ko nahargai kita we nasaba harta nareko dega gawaramparang pajani nahargai tawe. Nareko nahargai kita we nasaba kedudukan ya ko deni gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 bupati oku Indonesia ia mina rokok tahu watuna mencaji bupati, sisen apa aja mencaji bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabah dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Yana tu ampai okilalanna atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia terimai, ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan masalah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu na isenga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabab magai waramparan makadami teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nasaba agana punai hanya karena memberi minum. Tapi agana na pakai sapatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naite asue madakka naludung sapatuna ambil air, kemudian dia menjadikan alat supaya itu karena jasa bukan karena harta. Agana nilai pengasahnya mengobati kaham. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui,
semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewi lima punaiwi, ya kodena punaiwi tahu, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tahu, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kau rampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna rupa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi yalako guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah, karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya, mungkin ranking paling bawah, kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak, ya kau pak disangan napunai tahu itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namun kok kapere wadito ya liasang pak disangan, namun kalau wadito ya liasang pak disangan, tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu baraka ipasilolongi takzime yasa baraka. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuro malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lomala aju tunuh, ajuan nasuam. Isuro masering, ini yang hilang. Matimpa wae, maka bela lomala wae. Matajang antri, magai, ukiro monro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Surai bawa daun, surai bawa aju ke wadingi, magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoh. Makin mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak denya sange pak disangak beraka. Ini yang penting saya luruskan, karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun, sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku yang belajar di pondok, jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu, atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namun dia membaca ko pesantrennya, tapi ya kau masuk ko, maka engkau na berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron na temala baraka.
Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh Pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya. Tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya dia gagal ranking nala. Tapi ketika keluar dia baru muncul bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai. Bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to baraka. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ia naruyasa barakat. Apa iya tuh anak takongka ke pesantren ini perasaan na indona tulilari lokoro. Melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok. Jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya. Dan itulah yang dimaksud dengan barakakna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nang kata matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak kome matinro tau matolemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Quran, talaki Al-Quran itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina, selesai kau talaki ke pembina. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang ngerilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigaw Abu Hanifah. Iya to naro napigaw Imam Malik. Iya matoto napigaw Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam dan 1 kali di luar sholat. Kedua na patamma korangnya patamma lala sampaja, sisa na patamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mungka agaga store berarti dia niap punai. Makanya mega nana tade hafalan na. Apa aku mi guru na store. Nanya kodila store berarti dia niap punai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran.
Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hanbal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya ni akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya, pakai sprint bed yang bagus. Kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh. Kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata gurutta? Maka de gurutta makanya sana tapi mulu lengan motu matu agak alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri, magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni lailon rito di pakaiannya, sehingga Indomie bawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makade guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya tuh masesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. Kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandra ke Saramay apa malala lobungnya. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya apa timpa apa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum.
Magai, ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan, minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih. Tapi dena atau pahit, dia Nabi tak komandri mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pedi opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini, kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangan. Guru SD dulu. Guru TK masih hidup. Itu ada hadisnya, mengajar kepada ajar maka dasamanna je guruku dena berubah mako matiro sa di waktuku masih sekolah mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi ya na pensiun, lihat nanti langsung drop itu, kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dena berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana. Okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimondri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau tahu mah puasanya esok aja ngena, enakan nailah sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran. Kita Nabi tamagi tak puasanya sosini, maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya kosong Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa. Itu Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki
maka curi ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku maka dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asogirang, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat. Tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia paksakan Nabi untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya ko na curi kita nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya dena na hargai kita we. Ya ko na hargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaramparang pajani na hargai tawe. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode digaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 telu bupati oku Indonesia ya mina rokok tawe watuna mancaji bupati, sisena paja mancaji bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabak dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai ukilalanna atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia tarimai. Nah, ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu na isenga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabak magai waramparang kosipulungi maka dani teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sebagian pun hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sapatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur. Naitay aswe madakka
naludung isapatunna, maka dia mengambil air, kemudian dia alat supaya napakai ro asuen minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Aganna nanilai pong Allah Ta'ala, jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewi lima punaiwi, ya kodena punaiwi tawe, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tawe, nareko angka decena, pasti rampe materu. Tapi ya kau rampara ya punai, tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna ropa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah, itu tidak dipelajari. Ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang, angka yasa baraka, sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi alaku guru tapi wadi jaji, ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu, dena macok ke pesantrennya, mungkin ranking paling bawah. Kita lihat di pondok biasa-biasa. Tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak. Ya kok pak disangan napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito yali biasanya pak disangan. Namoko kalau pak disangan kak tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah. Mana dia dengan berkah, orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah, ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu desa orang-orang tua kita yang hadir di sini. Para pejabat yang hadir, wattuna mengaji, dena ngaji bawang, isuruh malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuruh lo mala aju tunuh, ajuan nasuang, yang hilang, matimpa wae, maka bela lo malawe. Matajang antri magai ukir monro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Yang haus yang kering sekarang, kong anak nang kauting. Jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Suruh bawa daun, suruh bawa aju ke wadingi. Magai, nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoy. Magina mega semakin canggih teknologi. Orang pakai komputer. Apalagi kekurangannya. Tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tadenya sange pak disangak beraka. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anak
anak-anakku yang belajar di pondok, jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namodemu maca ko pesantrennya, tapi ya kau masuk kau, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron na temala baraka. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh, Pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya, dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya, dia gak ranking nala. Tapi ketika keluar, dia baru muncul, bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai, bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang baraka. Tamai anak ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren toh. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakat. Apa iya tuh anak tak kongka ke pesantrennya, perasaan na Indona ulilarilah koro. Melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok. Jadi roh walaupun jasadnya ada di rumah, maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nangka tau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau matalemu to nyawane itu. Iya, itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku, karena di sini penghafal Al-Quran, talaki Al-Quran itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini, itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan, dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk, kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang rilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigau Abu Hanifah, iya to naro napigau Imam Malik, iya matoto napigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa menapatamma lalas sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja.
ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak stor berarti dia niat pundai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na stor. Nanya kodila stor berarti dia niat pundai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hanbal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya ni akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh, kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata Gurutta? Maka de Gurutta makanya sana tapi mulu lengan motu matu agak alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri. Magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni lailon rito di pakaiannya, sehingga Indomie mibawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makanya guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya tuh sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. O kopi bunga minum.
Bayangkan Pak. Jadi to mandra pasaramay apa malala lobungnya. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupyo ko bujungnya napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai, ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan, minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih. Tapi dena to pada batena Nabi temandre. Iya Nabi tak komandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lala tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tu guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka ada samana je guru ku dena berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun lihat nanti langsung drop itu, kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya esok aja jangan enakan nela sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya sesini, maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya kosong Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku maka dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasaba jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasaba asugirang, wadi berubah akhlak natawe nasaba kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia paksakan Nabi untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tawe. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya ko na curi kita, nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya, dia na hargai kita we. Ya ko na hargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaramparang, pajani na hargai kita we. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode digaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya 2 bupati oku Indonesia. Ya mina rokok tahu waktu nama menjadi bupati, sisena aja menjadi bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabah dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai ukilalanna atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia tarimai. Ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu na isenga tanya waramparanna. Ia komega waramparanna tahu maka dia tetap
tidak akan menjadi kenangan. Sabak magai warang parang kosipulungi makadami teh tau maceceng, tau mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sabaagan pun naik hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sapatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitay aswe madakka naludungi sapatuna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napakai ro aswe minum. Itu karena jasa bukan karena harta. Agana nanilai pong Allah Ta'ala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewi lima punaiwi, ya kodena punaiwi tawe, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tawe, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna pak disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang, angka yasa baraka manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi yalako guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya, mungkin ranking paling bawah, kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak, ya kok pak disangan napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namun kok kapere wadito ya liasanya pak disangan, namun kalau wadito ya liasanya pak disangan, tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lo mala aju tunu, ajuan nasuang. Isuro masering, ini yang hilang. Matimpawae, maka bela lo malawe. Matajang antri magai ukiro monro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tama sekolah ko SD nang ka guru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan
ulama dulu suruh bawa daun, suruh bawa aju ke wadingi magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoy magina mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul magai nasabak tak denia sange pak disangak beraka. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir. Namo demu maca ko pesantrennya, tapi kau masuk kok, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron nate malah barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umum dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya, dia gagal ranking nala, tapi ketika keluar dia baru muncul, bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakah. Apa iya tuh anak tak kongka ke pesantrennya? Perasaan na indona tulilari lokoro melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok, jadi ruhnya sebenarnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nang katau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau matalemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Qur'an. Talaki Al-Qur'an itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk, kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini,
talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang rilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigaw Abu Hanifah, iya to naro napigaw Imam Malik, iya matoto napigaw Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam, 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan ni sisa manapatamma lala sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka aga-aga istor berarti dia ni punai. Makanya mega anak tadi hafalan na. Apa aku mi guru na stor. Naya kodila istor berarti dia ni punai. Karena kita sudah sarahkan, makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-gurumu. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya nih akhlak, ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya, pakai sprint bed yang bagus. Kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh. Kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata gurutta? Maka de gurutta makanya sana tapi mulu lengamotu matu aga alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri, magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia malah yang susah. Mega pesantren makokoe, pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni, lailon rito di pakaianna, sehingga Indomie mibawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin
supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makanya guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya tuh sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. Kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandra pasaramay apa malala lobung nih. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai, ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan, minum dulu. Puraki mandre ajak teminum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih. Tapi dena atau pada batena Nabi temandre. Ia Nabi tak mandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka da samanna je guru ku de na berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun lihat nanti langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia na berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana. Okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya asok jangan nah, enakan nela sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin, maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya koso Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya koso Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja ngeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya.
Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku maka dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa, dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asogirang, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro alimalambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia napaksakan Nabi untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku, para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya kona curi kita, nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya, dia na hargai kita we. Ya kona hargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaramparang, pajani na hargai tawe. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode ini gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 telu bupati oku Indonesia, ya mina rokok tawe watuna mancaji bupati, sisen apa aja mancaji bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabak dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai ukilalanna atau tongalinota, jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua.
Ditawarkan jabatan, dia tidak terima. Ditawarkan harta, dia tidak terima. Supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya. Sehingga ia rotawe. Tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan asalnya Nabi tak baju besi. Itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada. Rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada dua. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu enai senga tanya waramparana. Ia komegai waramparana tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabak magai waramparang kosipulungi makadani teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sebagian pun hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sepatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitay aswe madakka naludungi sepatuna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napakai ro aswe minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Agana nanilai pengalatala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewi lima punaiwi, ya kodena punaiwi tahu, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tahu, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna Eropa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa. Ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari. Ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Di dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa barakangan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi alaku guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu, dia nama cok pesantrennya, mungkin ranking paling bawah. Kita lihat di pondok biasa-biasa. Tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena berkahnya. Si salah tuh nak. Ya kok pak disangan napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito ya liasannya pak disangan. Namoko kolo wadito ya liasannya pak disangan. Tapi barakah tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah. Mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan. Dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah impan didapatkan. Kayak ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh orang-orang di para pejabat yang hadir buat denang di bawang isuruh malawai
Tapi angka anak makokwa mangai degan. Isuro lomala aju tunuh ajuan nasuang. Isuro masering. Ini yang hilang. Matimpa wae, makela lomala wae. Matundro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang. Ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Surai bawa daun, surai bawa aju ke wadingi. Magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoy. Magi na mega semakin canggih teknologi. Orang pakai komputer. Apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Mabatak denya sange pak disangak beraka. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namun dia membaca ko pesantrennya, tapi kau masuk kau, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron na temala barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa berungka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya dia gagal ranking nala, tapi ketika keluar dia baru muncul bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Magai bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tamai anak to ke pesantrennya ibu bapak masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakah. Apa iya tuh anak tak kongka ke pesantrennya? Perasaan na indona ulilari lokoro melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok, jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nang katau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau mata lemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Qur'an. Talaki Al-Qur'an itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah.
dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang rilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigaw Abu Hanifah, iya to naro napigaw Imam Malik, iya matoto napigaw Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa manapatamma lala sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak-agak store berarti dia niat pundai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na store. Nanya kodila store berarti dia niat pundai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Makanya insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu pada pimpinan pondok harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh. Kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata Gurutta? Maka de Gurutta makanya sana tapi mulu lengan motu matu agak alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri. Magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu.
Kelak ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren pasang AC, pasang spring bed, kemudian dia nasuatoni, laundry to di pakaianna, sehingga Indomie bawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin, supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makade guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasuh, ya tuh sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter, kopi bunga minum. Bayangkan Pak, jadi to mandra ke Saramai apa malala lobungnya 500 meter jauhnya, karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya apa timpa apa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu, tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai, ternyata orang yang itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan, minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol, dan juga tidak kena asam urat, dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih. Tapi dena to pada batena Nabi temanre, iya Nabi tako manre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan, langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajdi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guru aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya, bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka da samanna je guru ku dena berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun, lihat nanti langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri.
Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya asok aja jangan nah, enakan nailah sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin, maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Selasa. Ya kosorabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi karena puasa kelahiran Nabi, cuma ya komeki macuri Nabi sangi asoja jengeta pada Nabi tak dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi meloki makacuri sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua, karena kalau bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab tidak. Jadi aku makan dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asugirang, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia paksakan Nabi ta untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya kona curi kita, nasabak jabat ya ko salasai jabatannya dena na hargai kita we. Ya kona hargai kita we nasabak harta narekodega kawaramparang pajani na hargai tawe. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan. Ya kode ini gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita.
ribuan pejabat tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 bupati oku Indonesia ia mina rokok tahu watuna menjadi bupati, sisena aja menjadi bupati, tidak lagi menghormati magai, dia dihormati karena jabatannya, bukan Ambil halinota jabatan kedudukan harmalabita ditawarkan dia terima, kan harus dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya, tapi terus memperbaiki sehingga ia tahu harna akan salah nabita baju besi itu kepada Yahudi. Kamu harta tidak ada rumah yang pun hanya menempel di masjid, tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasa. Maka dia tetap tidak dikenangan sama magai orang maka dani teh tahu cing tahu mangoh pada salah jaga nasarna pausa ke dalam sumur naite asue madakka naludung isapatunna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napaki ro asue minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Aganna nanilai pong Allah Ta'ala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, di ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau akan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewe lima punaiwi, ya kodena punaiwi tahu, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tahu, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kau rampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna rupa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya 2 rupa. Ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari. Ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Di 2 rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa diambil dari kitab. Wadi yalak ko guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya mungkin ranking paling bawah di pondok biasa justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak ya kok pak disangan napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito yali asange pak disangan, namoko kolo wadito yali asange pak disangan, tapi baraka tidak sembarang.
Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuru malawe. Tapi angka anak makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuru lo mala aju tunuh, ajuan nasuang. Isuru masering, ini yang hilang. Matimpa wae, maka bela lo malawe, matajang antri, magai. Nasaba ia sange ilmu kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Suruh bawa daun, suruh bawa aju ke wadingi, magai. Nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoh. Teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak denya sange pak disangak berkah. Ini yang penting saya luruskan, karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun, sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anak yang belajar di pondok, jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu, atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namun dia membaca ko pesantrennya, tapi kau masuk kok, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron na temala barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh Pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya, dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya, dia gak ranking nala. Tapi ketika keluar, dia baru muncul, bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai, bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakah. Apa iya tuh anak takong ke pesantren ini perasaan na indona ulilari lokoro melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok, jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nangka tau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak kome matinro tau matalemu to nyawane itu. Iya, itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku, karena di sini penghafal Al-Quran, talaki Al-Quran itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua pada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru.
Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk, kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? Asaki tapatnya rilalan na sampayan. Itu talaki. Iya narona pigaw Abu Hanifah. Iya to narona pigaw matoto na pigaw Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa manapatamma lalas sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak stor berarti dia niat punai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na stor. Nanya kodila stor berarti dia niat punai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya stor kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storlah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utama. Maka makanya nih akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh, kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata Gurutta? Maka de Gurutta,
makanya sana tapi mulu lengan motu matu agak alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri. Magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren makok pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni lay laundry to di pakaiannya, sehingga Indomie mi bawa nisana nasuku masui ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makade guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya tuh sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. O kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandra ke Saramay apa malala lobung nih. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan minum dulu. Puraki mandre ajak teminum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih. Tapi dena to pada batena Nabi temandre. Iya Nabi tako mandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Aku masih hidup. Tapi natu guru mudah. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah.
Makanya guru tak ko SMP ko tolo mitay maka sama guru kuda berubah pasti oleh Allah. Tapi ya, lihat nanti langsung drop itu, kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya esok aja jangan enakan nailah sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin, maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya kosong Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku makan dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asugiran, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang putih, paksakan Nabi untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada
muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya, maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya kona curi kita nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya dena na hargai kita we. Ya kona hargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaran parang pajani na hargai kita we. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode digaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 telu bupati oku Indonesia ia mina rokok tahu waktu mancaji bupati, sisena aja mancaji bupati, maka orang tidak lagi menghormati magai nasabah dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya itu ampai untuk ngelinota jabatan kedudukan jangan melekat. Nabi takkan semua akan ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwah itu, memperbaiki dirinya, dia rotawe dan ditinggalkan Nabi tak baju besi itu pun pada Yahudi. Harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa sampai hari ini itu karena ada pertama akhlak, kedua jasanya. Ia tu tahu enai senga tanya waramparana. Ia komegai waramparana tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan sabak magai waram makadani teh tahu maceceng tahu mangoh, tapi narekui manfaat maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya, nasabah agan punai hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sapatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitei asue madakka naludungi sapatuna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napake ya ro asue minum. Itu karena jasa bukan karena harta. Agana nanilai pengalatala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewe ni mapunaiwi, ya kodena punaiwi tawe, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tawe, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna ya ropak disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi yalako guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita
melanggar KI. Angka tahu dena macok ke pesantrennya mungkin ranking paling bawah. Kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil si salah tuh nak. Ya kau pak disangan napun nai tawe itu bisa hilang dan bisa didako kapere wadito ya liya sange pak disangan. Namun kolok wadito ya liya sange pak disangan, tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah. Mana dia dengan berkah? Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuruh malawe. Tapi angka anak makokwa mengaji suruh malawe. Isuruh lo mala aju tunuh, ajuan nasuang. Isuruh masering, ini yang hilang. Matimpa wae, maka bela lo malawe. Matajang antri magai ukir monro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang ka guru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu. Suruh bawa daun, suruh bawa aju ke wadingi. Magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoh. Magina mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya. Tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak dengia sange pak disangak berakah. Ini yang penting saya luruskan, karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 berkah. Anak-anak yang belajar di pondok, jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu, atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namun dia mau macam ko pesantrennya, tapi kau masuk kok, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron na temala barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya dia gagal ranking nala, tapi ketika keluar dia baru muncul, bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Magai bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ia naruyasa barakah. Apa iya tuh anak takongka ke pesantrennya perasaan na indona ulilari lokoro melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok, jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak yang pertama pesantrennya. Macio Indo Ambona ruhnya akan selalu ke pondok.
ya nangka tau matona pas sekolah pesantren anak nadena nawanawai anak kome matinro tau mata lemu to nyawane itu. Iya, itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Quran, talaki Al-Quran itu ada dua, talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini, itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa, dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan duduk, kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? Asam paja sunnaki tapatamma ikorang hilalan nasampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya narona pigau Abu Hanifah, iya to narona pigau Imam Malik, iya matoto na pigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa menapatamma lalas sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak-agak store berarti dia niat punai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru nana store. Nanya kodila store berarti dia sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya nih akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian
ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh. Kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata Gurutta? Maka de Gurutta makanya sana tapi mulu lengan motu matu agak alasan. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran, tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri. Magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia ketika dia berhasil dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni lay laundry to di pakaianna sehingga Indomie mibawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin, bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makade Gurutta patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasuh. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. O kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandra ke saramay apa malala lobungnya. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan minum dulu sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih. Tapi dena to pada batena Nabi temanre. Ia Nabi tak komandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk yang sudah tembus 80 tahun. Gurutta Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini
Kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka da samanna je guru ku de na berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun, lihat nanti langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dia berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana. Okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau tahu mah puasanya esok jangan enakan nela sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin, maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya kosorabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku maka dari akhlak itu lebih banyak dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe tabatan, wadi berubah akhlak natawe nasaba asogirang, wadi berubah akhlak natawe nasaba kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti.
Dena paksakan nabita untuk ya curi alena. Tapi nabita pakanjaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka pakanjaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya ko na curi kita nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya dena na hargai kita we. Ya ko na hargai kita we nasabak harta, narekodega garamparang pajani na hargai tawe. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode ini gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 telu bupati oku Indonesia, ya mina rokok tawe waktu na menjadi bupati, sisen apa aja menjadi bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabak dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai okilalanna atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabita ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia tarimai, ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabita baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu naisenga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabak magai waramparang kosipulungi maka dami teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nasabah agana punai hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sepatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitay aswe madakka naludungi sepatuna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napakai ro aswe minum. Itu karena jasa bukan karena harta. Agana nanilai pengalatala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewe lima punaiwi, ya kodena punaiwi tawe, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tawe, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kawarampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna ropa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya 2 rupa. Ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari. Ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari.
Idun rupa tu Pak disangan. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu Pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi yalak ko guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya mungkin ranking paling bawah, kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak ya kau Pak disangan napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito ya liasange Pak disangan, namoko kolo wadito ya liasange Pak disangan, tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia maksud dengan berkah? Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu baraka ipasilolongi takzime yasa baraka. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuro malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lo mala aju tunuh, ajuan nasuang. Isuro masering, ini yang hilang. Matimpa wae, maka bela lo malawe. Matajang antri, magai ukui romonro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kongka anak tamas sekolah ko SD nangka guru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Surai bawa daun, surai bawa aju ke wadingi, magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau tak demakokoh. Magi na mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak denya sange Pak disangak berkah. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anak yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namodemu maca ko pesantrennya, tapi ya kau masuk kok, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron nate malah barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh Pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umum dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya, dia gak ranking nala. Tapi ketika keluar, dia baru muncul, bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai, bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang barakah. Tamai anak ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak indo ambo nama pesantren toh. Agar nama pesantren bukan jasadnya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakah. Apa iya tuh anak tak kongka ke pesantrennya
perasaan lilari lokoro. Melo imatindro dingerang anak-anak. Dia di pondok, sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya. Dan itulah yang dimaksud dengan barakakna anak-anak ipatame pesantrennya macio indo ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nangka tau matona pas sekolah pesantren nawanawai anak-anak kome matinro tau mata lemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Qur'an. Talaki Al-Qur'an itu ada dua. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk kemudian malah tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang ngerilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigau Abu Hanifah, iya to naro napigau Imam Malik, iya matoto napigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan ini. Napatamma adalah sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak-agak store berarti dia ni apundai. Makanya mega anak tadi hafalan na. Apa aku mi guru na store. Naya kodila store berarti dia ni apundai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Karena ketika engkau wafat dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Itu berikan. Maka saya sujud terakhir di dalam doa. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan selama 30 tahun akan Imam Syafi'i dalam sholat. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau mendoakan gurunya. Ulama
berkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab akhlak itu yang harus makan. Makanya insya Allah akan pesantren. Saya juga sebenarnya Pak dulu di Nurul Azhar memberi satu kaji di Sukara supaya kelas itu di asrama itu dipasangi, kemudian demikian cantik, kemudian anak betah di itu dulu yang saya selalu sampaikan, pakai sprint bed anak-anak sukunya pakai sprint bed ke asramanya dengan yang dia perbaiki atau tempat semua alasan mari pakai jaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri, magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makoko pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni laundry, sehingga Indomie bawa nisana nasuku masui ayam pukin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makanya guru tak patamai anakmu kupas yang masih original. Pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya tuh sesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. Kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandra pasaramai apa malala lobungnya. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai, ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan minum dulu. Uraki minum sekitar 5, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung, dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih, tapi dena to pada batena Nabi temanre, iya Nabi tako manre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajdi
Itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terminum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lala tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini, kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tolomitai, maka guru kudena berubah. Maktuku masiru model itu memang dijaga. Tapi yang pensiun lihat nanti langsung drop itu, kecuali dia melanjutkan dia di makoto di makom itu dia nak jaga fisiknya. Ya okolino jaga fisik. Yang pertama hari kali juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya esok aja jangan kalian lihat tuh. Makanya di hari kalian nih hari Senin kita puasanya sesini, maka dia kita sama saya lahir. Jadi ya kosong lagi puasakan hari Selasa. Ya lagi puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran macuri Nabi kita tak puasa ngeta dia puasakan hari. Wasiat salah satu ulama dari Jawa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu arafil anbiya'i wal mursalin wa maulana wa fi'ina wa ashabatihi ajmain. Wa salli Muhammadin wa til abdha til iya'iha wa alhamdulillahi al'azim wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki maka curi sampai ke doma lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para untuk karimah ini untuk jamaah, karena kotoma bicara itu bisa, kalau itu tidak. Jadi aku makan dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa, dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe sama wad akhlak natawe
nasaba asogirang wadi baru ba ahlak na tawe nasaba kedudukan. Tapi adab itu tidak. Maka tema ini, tapi mencoba kan Allah memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia paksakan inabita untuk ya curi alena, tapi kanjaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapat kanjaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabah yang kona coba jabat ya ko selesai jabatannya dia na hargai kita. Ya kona hargai kita nasabah gagawaran parang pajani na hargai tawe narekon tawe na sama kedudukan ya kode ini gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 telu bupati oku Indonesia ia mina rokok tahu waktu nama menjadi bupati, season apa aja menjadi bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabah dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai ukilalana atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabita ditawarkan semua. Ditawarkan jabatan, dia tidak terima. Ditawarkan harta, dia tidak terima. Supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi sehingga ia tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada. Rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu enai senga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sebab magai waramparang kosipulungi makadami teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sebagaimana pun hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sepatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitai asue madakka naludungi sepatuna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napake yaro asue minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Agana nanilai pengalat tala yang mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewe ni mapunaiwi, ya kodena punaiwi tawe, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Kamu maga jana bija-bija,
reko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kau rampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna ya pak disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi alaku guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah, karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya, mungkin ranking paling bawah. Kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak, ya kok pak disangan napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito ya liasange pak disangan, namok kolo wadito ya liasange pak disangan, tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu yang tidak gampang didapatkan, kegayasan ilmu baraka ipasilolongi takzime yasa baraka. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuruh malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lomala aju tunuh ajon nasuang, isuro masering, ini yang hilang. Matimpa wae maka bela lomala wae, matajang antri magai ukiro monro yasange baraka. Nasaba yasange ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Suruh bawa daun, suruh bawa aju ke wadingi magai, nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoy. Magina mega semakin canggih teknologi, orang ke komputer, apalagi kekurangannya. Tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tak denya sange pak disangak baraka. Ini yang penting saya luruskan, karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun, sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku yang belajar di pondok, jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namode mu maca ko pesantrennya, tapi kau masuk kok, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron malah berkah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti kita minat bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umum dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya, dia gagal ranking nala. Tapi ketika keluar, dia baru muncul
3 besar atau 5 besar. Madai, bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar. Napai tapake ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantren ini angka memang to baraka. Tamai anak to ke pesantren ini, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantren ini anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakat. Apa iya tuh anak takongka ke pesantren ini? Perasaan na indona ulilari lokoro. Melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok. Jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok, walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatame pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nangka tau matona pena nawanawai anak-anak kome matinro tau matalemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku, karena di sini penghafal Al-Quran, talaki Al-Quran itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini, itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan, dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau, walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama bahwa beliau itu dia bilang tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk, kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini. Pada pembina, selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Tanya, asam paja sunnaki tapatamma korang ngerilalan sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya narona pigau Abu Hanifah. Ia to narona pigau Imam Malik. Ia matoto na pigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan ni. Sisa manapatamma lalas sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak-agak store, berarti dia niap pundai. Makanya megan guru nana store. Nanya kodila store, berarti dia niap pundai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya
Saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya ni akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh, kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata gurutta? Maka de gurutta makanya sana tapi mulu lengan motu matu agak alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh, magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri, magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mega pesantren Makoko pasang AC primbet kamu tundri Indomie mie baku potong yang tren itu anak kumuh jadi di ketika ada orang miskin dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makanya guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau ya makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. Kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandro ke Saramay apa malala lobung nih 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungnya napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai, ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit. Maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung.
Dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih. Dena to pada manre. Ia mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo ini opor ke kiri, opor ke masuk. Makanya lambung tersiksa. Seberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah 80 tahun, guru Parik Wajah itu sudah umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Kalau sunnah Nabi itu luar biasa, tak terbiasa itu sudah. Tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini, kalau masih saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kalau dilihat itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka ada saman aja guruku dia berubah. Mako matiru sa di waktu ku masih sekolah, mako matiru modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun lihat nanti langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pengaji makoto tolide makom itu dia berubah karena Allah jaga fisik. Ya tu barakana. Okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau tahu mah puasanya esok aja jangan enakan nela sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya sesini, maka Nabi na sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi tak. Dia puasa kerannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wal mursalin sayyidina wa habibina wa ala habihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa dawai hafiyatil faiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki ruangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak santri
santri kita dan untul karim semua jamaah. Tomak bicara akhlak itu bisa berubah, kalau itu tidak. Jadi aku maka dari akhlak itu banyak itu bisa akhlak natawe sama jabatan, akhlak nasaba asogirang, wadi baru akhlak natawe nasaba kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat. Tapi saya mencoba mensederhanakan. Bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia paksakan Nabi ta untuk ya curi alena, tapi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya ko na curi kita nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya dia na hargai kita we. Ya ko na hargai kita we nasabak harta, narekodega gawaramparang pajani na hargai tawe. Nareko na hargai kita we nasabak kedudukan, ya kode digaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 telu bupati oku Indonesia, ya mina rokok tawe watuna mancaji bupati, sisen apa aja menjadi bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabah dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Yana tu ampai ukilalanna atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia tarimai. Ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu na isenga tanya waramparanna. Ia komega waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabab magai waramparang kosipulungi maka dani teh tahu maceceng, tahu mangoh. Kau manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nasabah agana punai hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana pakai sepatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naite asue madakka naludung isapatunna, maka dia mengambil air kemudian dia menjadikan alat supaya napake ya ro aswe minum. Itu karena jasa bukan karena harta. Agana nanilai pong Allah Ta'ala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui,
semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewi lima punaiwi, ya kodena punaiwi tahu, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tahu, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kau rampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna Eropa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang, angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pak disangangnya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi alaku guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah, karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu, mungkin ranking paling bawah kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak, ya kau pak disangan napunai tahu itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namun kau kapere wadito ya liasannya pak disangan, namun kolok wadito ya liasannya pak disangan, tapi barakah tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu barakah ipasilolongi takzime yasa barakah. Saya kasih contoh, yaitu di desa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuro malawe. Tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malawe, degan. Isuro lomala aju tunu, ajuan nasuang. Isuro masering, ini yang hilang. Matimpa wae, maka bela lomala wae. Matajang antri, magai, ukiro monro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang kaguru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Surai bawa daun, surai bawa nasabah, nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoh. Magina mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabah tak denya sange pak disangak barakah. Ini yang penting saya luruskan, karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun, sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anak yang belajar di pondok, jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu, atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namo dia membaca ko pesantrennya, tapi kau masuk kok, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron na malah barakah. Anak aru dicas, belum dipakai.
Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh Pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya. Tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya dia gagal ranking nala. Tapi ketika keluar dia baru muncul bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar, nafkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to baraka. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa baraka. Apa iya tuh anak takongka ke pesantrennya? Perasaan na indona ulilari lokoro melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok, jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarah. Itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nangka tau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau matalemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Qur'an. Talaki Al-Qur'an itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa, Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa. Karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau, walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama dekatnya bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang ngerilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigau Abu Hanifah. Iya to naro napigau Imam Matoto napigau Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam. 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa menapatamma lala sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja. Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak store berarti dia niap pundai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku miguruna na store. Nanya kodila store berarti dia niap pundai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran.
Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kala di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-gurumu. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun dia mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Maka makanya ni akhlak tak, insya Allah ilmu akan mudah mengalir. Pondok pesantren saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya, pakai sprint bed yang bagus. Kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh. Kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata Gurutta? Maka de Gurutta makanya sana tapi mulu lengemu tu matu aga alasannya. Itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri, magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni lailon rito di pakaiannya, sehingga Indomie bawa nisana nasuku masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makade guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya tuh masesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter. O kopi bunga minum. Bayangkan Pak. Jadi to mandro ke saramai apa malala lo bunga. 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupi ko bujungan apa timpa apa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai
Ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan, minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit, maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma meregi-regi nih. Tapi dena to pada batena Nabi temandre. Ia Nabi kau mandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Dia pedi opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya, dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai, maka da samana je guruku dia na berubah. Mako matiro sa di waktu ku masih sekolah, mako matiro modelena. Itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun lihat nanti langsung drop itu. Kecuali dia melanjutkan pembelajaran, dia akan tetap dijaga. Guru pengaji makoto tolide makom itu dia na berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana. Okolino lagi na ijaga, apalagi ke Surimonri. Karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran, itu juga menjaga fisik. Ya kau tahu mah puasanya esok aja jangan enakan nela sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran, yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin, maka Nabi na sama hari Senin saya lahir. Jadi ya koso Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya koso Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini,
meloki maka curi sampai kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku maka dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asugiran, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia napaksakan Nabi untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki nacuri tawe. Jadi anak-anakku para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ya ko nacuri kita nasabak jabatan, ya ko selesai jabatannya dena nahargai kita we. Ya ko nahargai kita we nasabak harta, nareko dega gawaramparang pajani nahargai tawe. Nareko nahar ya ko deni gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan tokoh diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 bupati oku Indonesia ia mina rokok tahu waktu mancaji bupati, sisena aja mancaji bupati, maka orang tidak lagi menghormati magai. Nasabak dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Ya natu ampai ukilalanna atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia terimai, ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki. Tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada, rumah yang pun hanya menempel di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu karena ada 2. Yang pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu enai senga tanya waramparanna. Ia komegai waramparanna tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabak magai waramparang kosipulungi maka dani teh tahu maceceng, tahu mangoh. Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS yang dijamin masuk surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sebagian pun hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana na pakai sapatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naitay aswe madakka naludungi sapatuna
maka dia mengambil air, kemudian dia menjadikan alat supaya napake ya roh aswe minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Agana nanilai pong Allah Ta'ala, jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewi lima punaiwi, ya kodena punaiwi tawe, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tawe, nareko angka decena, pasti rampe materu. Tapi ya kau rampara ya punai, tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna rupa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu padisangane angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi alaku guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu, dena macok ke pesantrennya, mungkin ranking paling bawah. Kita lihat di pondok biasa-biasa. Tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak. Ya kau pak disangan napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito ya liya sange pak disangan. Namoko kolo wadito ya liya sange pak disangan. Tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah. Mana dia dengan berkah? Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu desa orang-orang tua kita yang hadir di sini, para pejabat yang hadir, waktu nama ngaji, dena ngaji bawang, isuruh malawe, ngaji suruh malawe, degan, isuruh lemala aju tunuh, ajuan nasuang, isuruh masering, ini yang hilang. Maelalo malawe, matajang antri, magai, ukiro monro yasangnya baraka. Nasaba yasangnya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Itu beda. Ini yang haus kita sekarang. Ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD, nang ka guru nama Pak Boting. Jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Surai bawa daun, surai bawa aju ke wadingi. Magai, nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ketika engkau takzim kepada gurumu. Ia tak demakokoh. Magi na mega semakin canggih teknologi. Orang pakai komputer. Apalagi kekurangannya. Tapi lihat anak didiknya semakin amburadul. Magai nasabak tadenya sange pak disangak beraka. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku
yang belajar di pondok jika ingin mengambil berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namodemu maca ko pesantrennya, tapi kau masuk kok, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron nate malah barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertanya anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi ya kau masuk ke sekolah umumnya dia bisa ranking. Bisa. Kami nak betah ke pesantrennya dia gak ranking nala, tapi ketika keluar dia baru muncul, bisa masuk 3 besar atau 5 besar. Madai bukan bodoh di pesantren, bukan juga kita pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantrennya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ya naruyasa barakah. Apa iya tuh anak takong ke pesantrennya? Perasaan na indona tulilari lokoro melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok, jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok walaupun jasadnya ada di rumah. Maka orang tua itu ruhnya selalu berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatame pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok. Ya nang katau matona pas sekolah pesantren anak nanadena nawanawai anak nak kome matinro tau matalemu to nyawane itu. Iya. Itu pasti. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anakku karena di sini penghafal Al-Qur'an. Talaki Al-Qur'an itu ada 2. Talaki kepada guru, yang kedua talaki kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan. Yang banyak talaki kepada guru. Kita punya ulama di Indonesia yang viral sudah beberapa tahun ini. Itu Gus Bahaudin Nur Salim. Beliau itu adalah salah satu ulama yang kita bisa jadikan panutan. Dan beliau adalah memiliki makam yang sangat luar biasa, karena saya pernah ketemu langsung dengan muridnya, dengan beberapa orang terdekat beliau. Walaupun saya belum sempat ketemu dengan beliau, tapi apa kesaksian para ulama yang ada di sekelilingnya, terutama orang dekatnya, bahwa beliau itu diberikan khususiyah. Dia bisa mengetahui kesalahan Al-Quran hanya meletakkan tangannya di atas kitab. Itu waliullah. Gus Baha itu diberikan Al-Quran tulisan tangan. Dia tidak sempat membaca karena ada kesibukan dakwah. Dia hanya duduk kemudian meletakkan tangannya di atas Al-Quran tulisan tangan. Dia bisa tahu bahwa di dalam kitab ini ada 5 kesalahan tulisan. Dan dia hanya membuka kemudian melingkari semua tulisan yang salah. Itu lebih cepat daripada komputer. Maka itu berkah. Makanya anak-anakku yang menghafal punya pembina di sini, talakilah kepada pembina. Selesai kau talaki ke pembinamu, maka talaki kepada Allah. Bagaimana caranya? As-sampaja sunnaki tapatamma ikorang ngerilalan na sampajan. Itu talaki kepada Allah. Iya naro napigaw Abu Hanifah, iya to naro napigaw Imam Malik, iya matoto napigaw Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari semalam, 1 kali di dalam sholat dan 1 kali di luar sholat. Kedua napatamma korangnya sesusiwan nih. Sisa manapatamma lala sampaja, sisa napatamma isa liwas sampaja.
Ketika engkau mentalaki Al-Quran kepada gurumu, maka daki di mastor hafalan. Ya kongka agak stor berarti dia ni apundai. Makanya mega anak tadi hafalan nah. Apa aku mi guru na stor. Nanya kodila stor berarti dia ni apundai. Karena kita sudah sarahkan. Makanya store kepada gurumu supaya dia tahu di mana kesalahanmu. Setelah itu ketika sudah dibenarkan, storelah kepada Allah. Setelah itu kau minta kepada Allah supaya dikuatkan ingatan dan tidak dilepaskan dari Al-Quran. Kalau ketika engkau wafat anakku dan tidak bisa menghafal Al-Quran sampai wafat, kau sudah store di hadapan Allah, dan itulah yang bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Itu penting. Jangan sampai Al-Quran ini dilarikan ke dunia. Makanya saya sampaikan di sujud-sujud terakhir anak-anakku, jangan kau lupa mendoakan para guru-guru. Masukkan dia di dalam doamu. Itulah sehingga Ahmad bin Hambal mengatakan, selama 30 tahun saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku. Bayangkan, selama 30 tahun Imam Syafi'i dalam sholatnya. Dan setiap mau tidur dia mendoakan gurunya. Ulama-ulama dulu itu diberikan keberkahan karena takzimnya kepada guru. Maka adab, akhlak kepada guru itu yang harus kita utamakan. Makanya ilmu akan mudah mengalir. Dan memang pondok pesantren, saya juga sebenarnya Pak, dulu di Nurul Azhar Talawi beberapa kali memberi saran kepada guru Teki Haji Fathuddin Sukara supaya kelas itu dipasangi AC, asrama itu dipasangi AC, kemudian ditata sedemikian cantik, kemudian anak betah di dalam. Itu dulu yang saya selalu sampaikan kepada pimpinan pondok, harus pakai sprint bed anak-anak supaya nyenyak tidurnya. Pakai sprint bed yang bagus, kemudian jaga asramanya dengan asrama jangan yang kumuh. Kemudian sumurnya diperbaiki atau tempat buang hajatnya diperbaiki. Tapi apa kata Gurutta? Maka de Gurutta, makanya sana tapi mulu lengemotu matu aga alasannya. Karena saya selalu mengatakan pesantren itu terlihat kumuh. Magi pesantren yang ada di Pakanjaki. Ternyata ketika saya ke beberapa pondok pesantren di Jawa yang punya uang miliaran, tapi tidak pernah memasang AC di dalam kamar santri. Magai alasannya didik anakmu dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa merasakan sulit dan pahitnya menuntut ilmu. Kalau ketika dia keluar, sesulit apapun masalah dia hadapi, dia enjoy saja karena dia sudah menghadapi kehidupan yang susah. Dan dia tidak bisa terlalu takabur ketika dia berhasil, dan tidak akan jatuh ketika dia mengalami masalah yang susah. Mega pesantren Makokoe pasang AC, pasang sprint bed, kemudian dia nasuatoni lay laundry to di pakaianna, sehingga Indomie mibawa nisananasu ko masui. Ayam potong yang kita bikin di pesantren. Pendidikan pesantren itu 24 jam. Biarkan anak-anak panas di situ, taruh kumuh, didik dia menjadi dengan pendidikan orang miskin supaya dia bisa bersyukur ketika dia kaya dan bisa menghargai ketika ada orang miskin, dan dia tidak jatuh ketika menghadapi masalah besar. Mega anak-anak Makoko tidak bisa berproses karena terlalu mewah di pesantren. Makanya makade guru tak patamai anakmu ke pesantren yang masih original. Nah mega di pesantren Makoko pakai AC, kemudian dilondrikan yang nasuangan nih. Saya masih di pondok, ya mau paman nasu, ya tuh masesak. Dulu kita makan di pondok, jalan kaki ke sumur itu kurang lebih 500 meter, o kopi bunga minum. Bayangkan Pak.
Jadi to mandre pasaramay apa malala lobungnya 500 meter jauhnya karena kita malas ambil air. Latupyo ko bujungnya napa timpa napa minum. Ternyata itu yang sunnah Nabi. Kita tidak tahu bahwa minum sesudah makan paling bagus setengah jam. Kalau mampu tidak mampu ambil 20 menit. Kalau tidak mampu ambil 10 menit. Kalau dalam hadis 40 langkah perjalanan baru kita bagusnya minum. Magai, ternyata orang yang tidak minum sesudah makan itu sunnah Nabi. Kalau dia mau makan minum dulu. Puraki mandre ajak minum sekitar 15 menit. Maka orang itu tidak kena kolesterol dan juga tidak kena asam urat dan juga tidak kena penyakit lambung. Dan itu sunnah Nabi. Cuma mereji-reji nih. Tapi dena to pada batena Nabi temandre. Mandre mangunya makanan sampai 40 kunyahan baru dia telan. Yo pwede opor ke kiri, opor ke kanan langsung masuk. Makanya lambung tersiksa. Saya perhatikan beberapa ulama termasuk Habib Lutfi yang sudah tembus 80 tahun, guru Profesor Dr. Farid Wajadi itu sudah tembus 80 tahun umurnya dan itu amalan beliau setiap hari. Di kadangkala kalau memang mengikuti sunnah Nabi itu luar biasa. Cuma karena kita terbiasa makan langsung minum, itu sudah. Nah, kemudian tadi saya bahas ilmu berkah. Jadi tidak ada istilah guruku dulu. Aja lalu tak ada guruku biasa. Itu guru selamanya. Tidak pernah berhenti menjadi guru. Saya sampai hari ini kalau masih ketemu guru saya di SD dulu, itu saya masih mencium tangannya. Guru SD dulu. Guru TK aku masih hidup. Tapi angka kelebihan tuh guru itu awet muda. Itu ada hadisnya. Bahwa orang yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu dijaga fisiknya oleh Allah. Makanya guru tak ke SMP ko tolo mitai maka da samanna je guru ku dena berubah mako matiro sa di waktu ku masih sekolah mako matiro modelena itu memang dijaga oleh Allah. Tapi yang pensiun lihat nanti langsung drop itu kecuali dia melanjutkan pembelajaran dia akan tetap dijaga. Guru pangaji makoto tolide makom itu dena berubah karena Allah jaga fisiknya. Ya tu barakana okolino lagi na ijaga apalagi ke Surimonri karena menjaga fisik itu ada 3. Yang pertama puasa pada hari kelahiran itu juga menjaga fisik. Ya kau nggak tahu mah puasanya asok aja jangan enakan nailah sama kalian lihat tuh. Makanya Nabi itu puasa di hari kelahiran yakni hari Senin. Kita Nabi tamagi tak puasanya Senin maka Nabi tanah sama hari Senin saya lahir. Jadi ya kosong Salasa tajaji puasakan hari Salasa. Ya kosong Rabai tajaji puasakan hari Rabu. Tapi tetap puasa Senin karena puasa kelahiran Nabi. Cuma ya komeki macuri Nabi tak puasangi asoja jengeta pada Nabi dia puasakan hari kelahirannya. Saya dapat wasiat salah satu ulama dari Jawa itu Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha bihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada tema yang diangkat pada pagi hari ini, meloki makacuri ampe kedo malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meloki teladani perjuangan dakwah Rasulullah. Saya kira perjuangan dakwah itu untuk anak-anak, untuk santri-santri kita dan para pembina. Untuk akhlakul karimah ini untuk semua jamaah, karena kotomak bicara akhlak itu bisa berubah. Kalau adab itu tidak. Jadi aku makan dari akhlak itu lebih banyak ke jiwa, dan itu bisa berubah. Wadi berubah akhlak natawe nasabak jabatan, wadi berubah akhlak natawe nasabak asogirang, wadi berubah akhlak natawe nasabak kedudukan. Tapi kalau adab itu tidak. Jadi itu bedanya. Makanya tema ini agak berat, tapi saya mencoba mensederhanakan. Maka dayaro ale malambina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia tidak memaksakan orang untuk diikuti. Dia paksakan Nabi untuk ya curi alena. Tapi Nabi tepakan jaki wi alena supaya dia patut dijadikan teladan. Jadi itu sebenarnya konsep untuk kita. Maka dapakan jaki wi alewe supaya pantas ki na curi tahu. Jadi anak-anakku, para santri yang ada, muliakan Al-Quran dan perbaiki akhlaknya. Maka kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kita, tapi orang akan tetap mengikuti. Nasabak ia kona curi kita, na selesai jabatannya, dia na hargai kita we. Ia kona hargai kita we nasabak harta, narekodega gawaran parang, pajani na hargai kita we. Narekona hargai kita we nasabak kedudukan, ia kode ini gaga ya ro kedudukannya, maka orang tidak akan menghargai kita. Ribuan pejabat, ribuan tokoh yang kemudian tidak diperhatikan sampai hari ini karena magai orang mengikutinya hanya karena jabatannya. 2 bupati oku Indonesia ia mina rokok tahu waktu menjadi bupati, sisena aja menjadi bupati, maka orang tidak lagi menghormati. Magai nasabak dia dihormati karena jabatannya, bukan karena akhlaknya. Yana tu ampai okilalana atau tongalinota jabatan, kedudukan, harta jangan melekat. Nabi tak ditawarkan semua, ditawarkan jabatan dia terima, ditawarkan harta dia tidak terima supaya dia menghentikan dakwahnya. Tapi Nabi terus memperbaiki dirinya sehingga ia rotawe tidak ada harta yang ditinggalkan Nabi. Akan salah Nabi tak baju besi itu pun digadaikan kepada Yahudi. Kemudian harta tidak ada di masjid. Tapi kenapa dia dimuliakan sampai hari ini? Itu pertama akhlaknya, yang kedua jasanya. Ia tu tahu ia komegai waramparan tahu maka dia tetap tidak akan menjadi kenangan. Sabab magai waramparang kosipulungi maka dani teh tahu maceceng tahu mangoh
Tapi narekoi manfaatkan nilai kepada tarupa tahu, maka itu yang selalu dikenang. Wanita WTS surga oleh Allah bukan karena hartanya. Nah sebagian pun hanya karena memberi minum kepada anjing yang kehausan. Tapi agana pakai sepatu timpona ketika dia turun meminum air di dalam sumur, naite asue madakka naludung sepatuna, maka dia mengambil air supaya napake yaro asue minum. Itu karena jasa, bukan karena harta. Agana nanilai pun Allah Ta'ala jasanya mengobati kehausan anjing. Jadi anak-anakku yang sekolah di pesantren, ilmu yang kau dapatkan, biarpun ribuan kitab kau baca, ribuan kitab kau ketahui, semua rumus-rumus Al-Quran kau tahu, kaidah-kaidah bacaan kau tahu, bahkan hafal Al-Quran 30 juz, tapi kau tidak mengajarkan kepada manusia, kau tidak akan dikenang. Alewi lima punaiwi, ya kodena punaiwi tawe, dan itu yang tidak bisa diambil alih. Namo maga jana bija-bija, namo maga jana tawe, nareko angka decena pasti rampe materu. Tapi ya kau rampara ya punai tidak akan dikenang. Makanya itu yang penting saya wasiatkan, bahwa manfaatkan ilmu, pakai guna rupa disangangnya, apalagi ilmu Al-Quran. Tapi ia tuh pak disangangnya dua rupa, ada ilmu akliyah, ada ilmu berkah. Ia kok ilmu berkah itu tidak dipelajari, ia kok ilmu akliyah itulah yang dipelajari. Dua rupa tuh pak disangang. Angka yasa baraka sama dengan manusia. Manusia itu ada jasadnya yang utuh, ada bayangan yang selalu mengikuti. Sama dengan ilmu, yaitu pada sangannya angka ilmu akliyah yang bisa disampaikan, yang bisa diambil dari kitab. Wadi yalaku guru tapi wadi jaji ilmu yang diambil dari guru itu tidak berkah karena kita melanggar kaidah berkahnya. Angka tahu dena macok ke pesantrennya, mungkin ranking paling bawah. Kita lihat di pondok biasa-biasa, tapi okui masyarakat justru digunakan. Kenapa? Karena dia mengambil berkahnya. Si salah tuh nak, ya kau pak di sana napunai tawe itu bisa hilang dan bisa didapat di mana saja. Namoko kapere wadito yali asange pak di sana, namoko kolo wadito yali asange pak di sana, tapi baraka tidak sembarang. Kegayasan ilmu berkah, mana dia dengan berkah. Orang tua dulu, ulama dulu selalu menggandengkan, dan ini yang hilang di pendidikan. Tapi ilmu berkah adalah ilmu yang tidak gampang didapatkan. Kegayasan ilmu berkah ipasilolongi takzime yasa berkah. Saya kasih contoh, yaitu biasa orang para pejabat yang hadir waktu nama ngaji, dena ngaji bawang isuru malowe, tapi angka ganana makokwa mengaji suruh malowe degan isuru lo mala ajutunu ajon nasuang isuru masering. Ini yang hilang, matimpa wae maka bela lo malawe matajang antri maka baraka. Nasaba yasannya ilmu berkah adalah taksim kepada guru, bukan belajar sama guru. Ini yang haus kita sekarang, ini yang kering sekarang. Makanya ya kong ka anak tamas sekolah ko SD nang ka guru nama Pak Boting, jangan hilangkan itu yang telah ditanamkan ulama dulu. Suruh bawa daun, suruh bawa aju ke wadingi magai nasabak nanti berkah ilmu itu akan pindah ke tubuh. Ia tak demakokoy magi na mega semakin canggih teknologi, orang pakai komputer, apalagi kekurangannya, tapi lihat anak didiknya semakin amburadul magai nasabak tak
denya sange pak disangak baraka. Ini yang penting saya luruskan karena ini pondok pesantren. Kalau ada yang tidak sepakat silahkan. Saya ngaji tasawuf hampir 20 tahun sehingga paham betul yang dimaksud dengan berkah. Anak-anakku yang belajar berkah gurunya, ada beberapa langkah yang diajarkan dalam tasawuf. Yang pertama, kirimkan Fatihah gurumu atau engkau masukkan dia dalam doa ketika engkau sujud terakhir dalam sholatmu. Namo demu maca ko pesantrennya, tapi kau masuk kok, maka engkau akan hebat. Kenapa? Karena berkah baru akan muncul. Di pesantren tidak pernah muncul berkah. Nasaba onron nate malah barakah. Anak-anak yang di pondok pesantren itu baru dicas, belum dipakai. Nanti keluar baru dipakai. Saya bisa bertaruh pak. Maka dia kongka anak-anak kami nak bodoh ke pesantrennya, tapi bisa ranking. Bisa kami nak betah ke pesantrennya, dia gak ranking nala, tapi ketika keluar dia baru muncul, bisa masuk 3 besar. Bukan bodoh di pesantren, bukan juga cerdas di luar, napai tak pakai ilmu berkahnya. Jadi itu ke pesantrennya angka memang to barakah. Tamai anak to ke pesantrennya, ibu bapaknya sudah masuk di pondok. Ya koma pesantren ya anak tak Indo Ambo nama pesantren to. Agar nama pesantren bukan jasadnya, tapi kalbu orang tuanya sudah berada di pondok. Ia naruyasa barakat. Apa iya tuh anak takongka ke pesantren ini? Perasaan na Indona ulilari lokoro. Melo imatindro dengerang anak-anak dia di pondok. Jadi ruhnya sebenarnya ada di pondok. Walaupun maka orang tua berbolak-balik ke pondok menziarahi anaknya, dan itulah yang dimaksud dengan barakahna anak-anak ipatami pesantrennya macio Indo Ambona, ruhnya akan selalu ke pondok.